Swastiastu. Pada hari ini saya akan berkunjung ke pura yang ada di Kabupaten Tangerang. Pura tersebut bernama Parahyangan Agung Buana Rasakti. Kita seperti berada di Bali, padahal saat ini kita berada di Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Dan hari ini saya akan bertemu Ketua PHDI Kabupaten Tangerang. Beliau juga pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang dari unsur agama Hindu, yaitu Bapak Insinyur I Gede Nyoman Suwandi MM. Dan saya akan berbincang dengan beliau mengenai Hari Raya Nyepi. Sebelum masuk ke pura menjalani pembersihan, ini adalah nilai suci dari agama Hindu, karena pura adalah tempat yang suci. Dan suatu hal yang luar biasa, meskipun saya bukan beragama Hindu, tapi saya diterima dengan tangan terbuka, dan di sini saya juga melaksanakan pembersihan. Saatnya saya harus masuk untuk bertemu dengan Pak Gede Nyoman Suwandi. Inilah senior kami di FKUB Kabupaten Tangerang, Bapak Pinandite I Gede Nyoman Suwandi yang sedang melaksanakan ibadah, dan sebentar lagi saya akan ngobrol sama beliau tentang keagungan kesucian Hari Raya Nyepi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Nyoman, khususnya warga Kabupaten Tangerang. Saat ini saya berada di Parahyangan Agung Buana Rasakti yang ada di Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa. Dan saya berada di sini karena saya ingin belajar dengan Pinandite I Gede Nyoman Suwandi tentang makna-makna harian Nyepi untuk umat Hindu dan juga bagi kita sebagai umat beragama yang saling menghargai, saling menghormati. Om Swastiastu. Mungkin belum banyak orang yang tahu, khususnya bagi kami yang bukan beragama Hindu, karena Hari Raya Nyepi ini kami melihat ada nilai-nilai suci agung yang diajarkan agama Hindu. Mohon Bapak bisa memberi pencerahan kepada kami makna Nyepi itu sendiri, nilai-nilai suci dan luhur yang akan disampaikan oleh agama Hindu kepada umat Hindu. Bapak silakan untuk menyampaikan kepada kami. Om Swastiastu, para pemirsa di manapun berada. Hari Raya Nyepi itu adalah merupakan tahun baru Saka. Jadi bedanya dengan tahun Masehi itu 78 tahun. Jadi sekarang kami ini merayakan hari tahun 1945. Ya, jadi hidupnya kan jauh, tapi menetapkan tahun baru Saka itu tahun 78 Masehi. Nah, rangkaian daripada hari raya ini adalah pembersihan diri. Selama setahun kita melakukan kegiatan, diakhiri nanti pada hari raya Nyepi nanti kan tanggal 3. Tanggal 2 itu tahun. Jadi pembersihan pertama pembersihan diri dan jagat raya ini. Jadi yang dilaksanakan selamanya itu adalah melasti ke laut, karena kita anggap air yang ada di laut itu adalah dari laut adalah konsumsi. Itu dilakukan di Tanjung Pasir. Hanya karena ini memang pandemi, ini tahun kedua kami melakukan seperti ini. Jadi kita tidak melakukan seperti yang harusnya sebelum-sebelumnya. Sangat terbatas sekali, nanti yang ada di situ paling maksimal 50 orang, hanya tempat-tempatnya saja. Juga terbatas, juga terbatas, perwakilan saja. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita datang bisa ribuan orang hadir ke lokasi. Nanti setelah pasti kita melaksanakan taur bersama.
itu adalah pada saat film di Indonesia ada Purnama, ada film juga bulan yang mati ya, malah tidak ada di bulan Purnama pada saat bulan itu penuh ya. Jadi akhir daripada tahun baru, tahun Saka itu adalah di film kesana. Film kesana itu dilaksanakan itu tanggal 2. Pada saat itu kita mengadakan pecaruan. Pecaruan itu artinya kita melaksanakan pembersihan bumi, bukan hanya untuk di Tangerang. Kita mendoakan untuk semua bumi, jadi supaya bersih, dan kita nanti pada tanggal 1 Saka itu nanti bersih semua. Pada saat hari raya Nyepinya itu tanggal 3-nya itu kita melakukan catur teratur penyepian. Catur teratur penyepian itu secara simbolis itu mati api, semua api itu turun. Jadi makanya kenapa kalau di Bali ini pada hari itu termasuk bandara juga tidak dilaksanakan selama 24 jam. Kenapa? Amati Geni itu disimbolkan dengan mati, tetapi sebenarnya intinya adalah matikan hawa nafsu. Jadi pada saat itu kita melaksanakan teratur penyepian itu puasa selama 24 jam. Mulai dari ada yang menggunakan dari jam 6.00 sampai jam 6 24 jam. Pada saat teratur penyepian itu bukan hanya puasa, tidak makan, tidak minum, tapi dibarengin kalau bisa. Ini bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi tidak boleh keluar rumah. Jadi jadi tidak boleh bepergian, tidak boleh beramai-ramai, tidak berpuasa, tidak boleh bepergian, tidak boleh beramai-ramai. Jadi 4 ya, sama dirinya, ulama, dan jadi intinya semua adalah kita introspeksi diri, apa yang kita telah lakukan selama setahun. Jadi kita disuruh merenung, makanya kita boleh keluar, tidak boleh bekerja, tidak boleh berbicara juga, dan kalau lebih ekstrim lagi, kalau kuat tidak tidur. Itu yang paling banyak ya. Biasanya kalau orang puasa malah pengennya tidur gitu kan, karena lo harus. Tapi itu diambil intisarinya bahwa intinya pada akhir tahun Saka kita bersihkan diri kita. Buano Alit dan Buano Agung. Buano Alit itu yang ada di dalam diri kita, Buano Agung yang ada di dunia ini, alam semesta. Jadi bersihkan itu semua. Setelah bersih kita merenung pada hari tanggal 1. Merenung apa yang kita telah lakukan selama setahun. Bisa tahun berikutnya kita perbaiki. Setelah kita tahu apa yang kita salah, kita perbaiki. Jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Itu inti daripada Raya Nyepi. Jadi makanya kalau di Bali bahkan memang mayoritas umat Hindunya di Bali hanya sampai bandara itu pun tidak berlepas selama itu. Saya yakin juga ini sudah berlaku beberapa tahun. Dan yang luar biasanya saudara kita yang Muslim pun menghentikan karena loudspeaker ya. Jadi tidak ada yang di Bali sana ya. Kita harapkan di situlah diharapkan kerjasama atau kolaborasi gitu ya, antara umat pada saat kita kalau beliau melaksanakan caranya pada saat kita melakukan itu, kita harapkan teman-teman kita tidak keluar mondar-mandir. Kalau ada keluar harus sadar. Kalau di Bali itu benar-benar dijaga oleh pecalang. Benar tidak ada orang yang mondar-mandir. Ya, benar-benar nanti setelah Lebaran tanggal di situ kita setelah
seluruhnya. Ini suatu makna yang luar biasa ya Pak ya, pencucian diri dan alam semesta ya. Nilai-nilai luhur, nilai-nilai suci dari Hari Raya Nyepi kita kaitkan dengan kehidupan kita, interaksi dengan agama lain. Pesan-pesan luhur apa yang kita bisa bawa? Yang pertama toleransi Ya, ya, toleransi itu. Jadi yang lain menahan diri juga ya, harus menahan diri, jangan gila-gila kita tapi di situ bikin rame-rame, bikin musik gitu lah. bikin musik. Nah, itu yang kita lakukan. Oke. Jadi toleransi itu kita harapkan sih. Jadi teman kita kalau di sini kita tidak bisa melakukan yang seperti itu. Di Indonya di sini masih itu. Ya, Di Bali yang dilakukan seperti itu. Tetapi pada prinsipnya begini, pada saat Hari Raya Nyepi, Pak Wahyudi jangan keluar. Saya kan terganggu jadinya, kan Iya, ke rumah, iya. bawa ketok pintu kan, betul ya kan. Jadi kadang memang saya tidak berbicara pun Pak, dia tidak. Ya. Yang penting itu berpuasa, puasa tidak lebih kemana-mana, tidak bekerja. Kalau Bapak datang kan saya jadinya mana? Nah, itu termasuk toleransi. ya, betul. Nah, datangnya nanti harusnya tanggal 4-nya. Tanggal 4 ini baru Nah, kita kita buka puasa. Biasanya saya makan sahur satu. 4 ya. Beberapa tahun ini setelah pandemi ini saya agak mengecilkan Ini ya. apa namanya acaranya. Kalau dulu pakai musik, kita bergembira bersilaturahmi. Wah, kita sudah melewati hari yang sangat sakral bagi kalian. Terima kasih nih Pak Nyoman atas pencerahannya. Bapak sebagai tokoh agama Hindu dan Ketua PHDI Kabupaten Tangerang, juga salah satu senior kami di FKUB. Tahun ini kan tahun moderasi nih Pak. Tahun moderasi dicanangkan tahun toleransi. Pesan apa yang Bapak sampaikan supaya tahun toleransi ini menjadi hal yang indah dan juga tidak hanya tahun ini, tahun-tahun ke depan juga. Dalam rangka kita merayakan tahun baru Saka ini atau Nyepi ini, mari kita sukseskan tahun moderasi beragama. Intinya nanti ujungnya adalah toleransi, kan gitu ya. Jadi artinya kita harus menahan diri, kita harus menyesuaikan diri, kan gitu kan. Jadi jangan ego, kan gitu kan. Ya, jadi kita saling memberi, saling menerima. Jadi pada saat kondisi saya harus ngerti Pak Wahyudi, ya tolong bertoleransi, kan gitu kan. Jadi nanti Pak Wahyudi melakukan acara Natalan, kami harus hormati, jadi saling menghormati, saling toleransi, sehingga intinya kan kita mencari damai. Hidup kita ini kan harusnya damai, Betul. ya kan? Ya. Kalau mau cari damai, kalau kita ribut kan nggak bakal damai kan? Iya, Nah, betul. Jadi di kami ini setiap acara waktu kami tutup dengan santi. Jadi santi itu artinya damai. Om itu Tuhan, berkat Tuhan kita damai. Apapun yang kita lakukan seperti tadi, tawur ke sana, itu kan menuntutnya ke damai. Bukan hanya kepada manusia saja, Damai alam semesta juga ya Pak ya. semesta. Baik, terima kasih banyak nih dari Bapak Pinandite I Gede Nyoman Suandi atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita menambah wawasan. Ya, Sama-sama kita saling. betul, dari bangsa dan setanah air, khususnya warga Kabupaten Tangerang. Itulah indahnya kebersamaan, indahnya keragaman, kerukunan antar umat beragama yang ada di negeri kita. Dan tentunya kita semua juga sangat mengharapkan bisa hidup damai. Seperti pesan agung dari Hari Raya Nyepi ini, menahan diri, baik ke dalam, menahan diri keluar, dan ada nilai-nilai sakral untuk kedamaian. Damai juga dengan diri sendiri, damai dengan masyarakat, damai dengan alam semesta yang ada di sekitar kita. Sementara itu, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Oh.